Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12, yaitu tentang listrik statis. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya listrik, maka pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi yang kedua, yaitu medan listrik. Medan listrik ini memiliki simbol E. Dan medan listrik ini dia termasuk besaran vektor ya. Karena dia termasuk besaran vektor, maka medan listrik ini memiliki arah. Jadi medan listrik ini bedanya dengan gaya listrik, kalau medan ini dia bekerja pada titik. Nah, kalau gaya listrik seperti dalam video sebelumnya itu dia bekerja pada muatan dengan muatan lain. Jadi contohnya ini, misalkan ada titik A gitu, dikenai muatan Q, misalkan muatan Q-nya ini positif. Nah, dalam medan listrik, titik ini itu selalu kita anggap positif. Tapi partikel ini tidak bermuatan ya, hanya dianggap positif saja. Jadi titik dianggap positif. Nah, ini kan positif dengan positif, berarti ini tolak menolak gitu. Berarti arahnya akan ke sana. Jadi kalau digambar kayak gini bentuknya. Gitu ya. Nah, berarti di sini berapa kuat medan listrik di titik A? Pertanyaannya jadinya kayak gitu. Atau E A Q. Berapa kuat medan listrik di titik A akibat muatan Q? Itu ya. Jadi ada kata-kata titiknya. Kalau ada soal kayak gini, maka cara menjawabnya persamaannya E sama dengan K kecil per K besar Q per R kuadrat. Jadi ini persamaannya. Dengan nilai E-nya adalah medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, kemudian Q-nya berarti yang ini ya, Q-nya itu berarti muatan listrik. Muatan listrik satuannya Coulomb, kemudian R ini jarak dari titik ke muatan, jadi R itu ini. Satuannya meter. Itu konstanta dielektrik ini. Konstanta dielektrik ini kalau di udara itu nilainya 1. Makanya karena nilainya 1 itu biasanya tidak ditulis, hanya ditulis K kecil ini. Kalau K kecil ini berarti konstanta nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Gitu ya. Ini kondisi pertama seperti ini. Kemudian untuk kondisi yang kedua, misalkan kita punya dua muatan nih. Muatannya beda jenis. Yang pertama muatannya negatif, bermuatan negatif. Itu misalnya ini muatan 1 gitu. Kemudian kita punya muatan yang kedua itu positif. Misal. Nah, di tengah-tengah muatan ini ada titik. Misalkan kita anggap titiknya titik A. Titik A lagi. Gitu. Nah, ini titik A ini kan tadi dianggap positif kan? Berarti di sini antara muatan pertama dengan titik A itu tarik menarik ya. Ini. Artinya di sini arahnya medan listriknya akan ke kiri sebesar titik A karena pengaruh muatan 1 atau EA1 ya. Itu. Kemudian antara titik A dengan muatan kedua itu sama-sama positif. Artinya ini tolak menolak. Berarti
muatan titik A karena pengaruh muatan kedua itu arahnya akan ke kiri juga. Itu A2 gitu. Nah, karena kuat medan di A ini searah, jadi EA1 dan EA2 ini ke kiri semua, maka nilai dari EA itu sama dengan EA1 plus EA2 itu. Jadi arahnya menuju muatan pertama itu, atau kita tulis menuju Q1 gitulah ya. Ini kondisi yang kedua. Kondisi kedua itu ya. Jadi yang tadi kondisi pertama. Ini kondisi pertama. Kemudian kondisi yang ketiga, misalkan kita punya dua muatan lagi. Jadi muatan pertamanya itu negatif. Ini Q1 nya negatif. Kemudian kita punya muatan yang kedua juga negatif. Jarak antara Q1 dengan Q2 misalkan R gitu ya. Lalu di sini ada partikelnya A gitu. Yang antara kedua muatan ini dan partikel ini membentuk segitiga. Segitiga sama sisi. Makanya di sini partikel A karena pengaruh muatan Q1, partikel tadi ingat muatannya tandanya adalah positif kan? Maka ini karena positif dengan negatif, maka dia akan menuju ke Q1 di sini. Tuh. Dengan A1. Ini positif dengan negatif, berarti dia akan menuju ke sini juga. Itu akan saling tarik menarik kan? Berarti A2 itu. Jadi titik A dengan muatan 1 itu tarik menarik ya. Dan ini membentuk sudut. Sudutnya di sini sebesar theta. Berarti karena kayak gini, untuk mencari medan listrik di titik A, ini kan berarti menggunakan resultan vektor ya. Untuk EA1 pengaruh muatan pertama itu K Q1 per R kuadrat. Kemudian untuk EA2 nya K Q2 per R kuadrat itu. Untuk EA nya sendiri, medan listrik di titik A itu berarti menggunakan resultan vektor EA1 kuadrat plus EA2 kuadrat plus 2EA1 dikali EA2 cos theta. Ini hasilnya. Jadi rumusnya itu sama persis dengan gaya ya, cuman bedanya cuman dia bekerja pada titik aja itu. Contoh soal. Jadi misalkan kita punya muatan A positif dengan nilai muatannya adalah 5 mikrocoulomb. Kemudian kita juga punya muatan B positif juga dengan nilai muatan B nya adalah 5 mikrocoulomb, dan kita punya muatan C negatif dengan nilai muatan C nya adalah 12 mikrocoulomb. Jarak antara muatan A dengan muatan B itu 80 cm. Kemudian jarak antara muatan A dengan muatan C itu 50 cm. Dan jarak antara muatan B dengan muatan C itu sama juga 50 cm. Antara titik A dengan titik B itu ada, antara muatan A dengan muatan B itu ada titik di sini di tengah-tengahnya. Misalkan
titik D. Tentukan kuat medan listrik di titik D ini. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti cara menjawabnya, yang namanya titik itu berarti kan nilainya ya positif ya. Titik D akibat muatan Q, karena sama-sama positif berarti arahnya ke sini. Itu EDA gitu ya. EDA gitu. Kemudian titik D akibat muatan P itu berarti karena sama-sama positif arahnya juga ke sini. Tuh. Medan listrik di titik D akibat muatan B. Lalu medan listrik di titik D akibat muatan C, karena ini positif ini negatif, maka dia saling tarik menarik arahnya ke atas gitu. Berarti ini DC arahnya ke atas. Kita cari dulu medan listrik di titik D karena pengaruh muatan A, maka ini QA per R kuadrat, maka hasilnya ini 9 kali 10 pangkat 9. QA nya di situ 5 mikrokulom, berarti 5 kali 10 pangkat min 6 per, nah ini kan jaraknya 6, dari sini ke sini 80 cm ya, berarti dari sini ke sini itu 40 cm. 40 cm itu kalau kita rubah jadi meter berarti 0,4 kuadrat, itu berarti nilainya 16 kali 10 pangkat min 2 ya. Itu maka ini coret, ini jadinya 9 kali 5 45 per 16. 45 per 16 kali 10 pangkat 5. Kemudian untuk EDA untuk EDB yang ini itu kan karena angkanya sama ya dan jaraknya sama, maka hasilnya juga sama. Jadi EDA itu sama dengan EDB. Gitu. Kemudian medan listrik di titik D akibat pengaruh muatan C. EDC-nya. Berarti EDC di sini QC per R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. Terus itunya 12 kali 10 pangkat min 6 per, ini jarak dari sini kan belum ketahuan. Ini kan berarti jadinya Pitagoras ya. Ininya 50 cm, kemudian dari sini ke sini 40. Berarti dari sini ke sini, dari sini ke sininya itu berarti 30 ya. 30 cm berarti 0,3 dikuadratkan jadinya 9 kali 10 pangkat min 2. Itu maka ini hasilnya 12 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom ya. Ini juga sama satuannya Newton per kolom. Dari sini gayanya itu kan ada 3 ini. Jadi EDA, EDB sama EDC itu. Dalam hal ini bukan gaya ya, tapi medan listrik. Ini kan vektor. Lebih dari 2. Maka kita menggunakan resultan vektor sumbu X dan sumbu Y. Tuh. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita hitung satu-satu ya. Jadi EX-nya itu kan berarti EX berarti yang di sumbu X. EX ini kan berarti yang kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Itu EDA min EDB. Karena nilainya sama, maka dia medan listrik yang arah sumbu Y itu berarti yang ini 12 kali 10 pangkat 5. Dari sini kita dapatkan medan listrik di titik D itu akar dari EX kuadrat plus EY kuadrat. Berarti kita masukkan angkanya, ini 0,
plus 12 kali 10 pangkat 5 kuadrat itu ya. Ini berarti pangkatnya hilang, akarnya hilang, maka hasilnya adalah 12 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Tuh. Nah, contoh lagi, jika kita punya muatan sejenis ya. Jadi ini misalkan muatan A itu positif. Kemudian kita juga punya muatan B positif. Jarak antara muatan A dengan muatan B itu misalkan berapa? 15 cm. Nah, nilai dari muatan A ini misalkan 20 mikrokulom misal. Dan muatan B-nya ini 45 mikrokulom. Pertanyaannya, di mana letak titik C? Di mana letak titik C supaya medan listrik di titik C itu 0, supaya EC-nya sama dengan 0. Jadi maksudnya di mana letak titik C ini ditaruh supaya kuat medan listriknya 0. Gitu. Kalau pertanyaannya itu di mana, berarti kita gunakan pemisalan ya. Jadi misal bisa titik C itu ada di tengah, jadi ada di sini, atau ada di kiri sebelah sini, atau sebelah kanan. Itu. Nah, cara mengerjakannya, nah kalau kayak gini ada triknya. Jika dua muatan itu sejenis, maka titik C itu letaknya pasti di antaranya. Letak titik C pasti di antara muatan itu. Jadi misalnya kayak gini, positif dengan positif, pasti muatan C itu letaknya di tengah. Itu ya. Jadi ini triknya. Nah, trik yang kedua, kalau muatannya beda jenis. Jika dua muatan beda jenis, letak titik C pasti letaknya di luar. Nah, letaknya ini di luarnya itu dekat dengan muatan yang kecil. Dekat dengan muatan yang kecil. Ini tanpa melihat positif dan negatif ya. Jadi tanpa melihat positif dan negatif. Maksudnya untuk yang kedua ini kayak gini. Misalkan ini positif muatan A, kemudian muatan B-nya negatif. Maka kalau pertanyaannya di mana letak titik C supaya EC-nya 0, berarti letaknya itu di luar di sini. Kalau nggak di sini, ada penjelasannya dekat dengan muatan yang kecil, berarti letaknya di sini. Ini berarti letaknya kan di tengah tadi titiknya. Berarti karena ini positif, ini positif. Titik C karena pengaruh muatan A berarti arahnya ke sini ya. ECA. Kemudian titik C karena pengaruh muatan B berarti ke sini arahnya. ECB. Itu. Nah, logikanya kalau EC-nya itu harus 0, medan listrik di titik C itu harus 0, berarti nilai ECB dengan ECA-nya kan harus sama dengan 0. Itu harus sama dengan 0. Makanya di sini ECA itu sama dengan ECB. Berarti persamaannya K QA per R kuadrat sama dengan
K QB per R kuadrat. K-nya bisa sama-sama kita coret ya. Maka hasilnya ini 20 kali 10 pangkat min 6 per, nah ini misalkan dari sini ke sini, ini kan jarak totalnya dari sini ke sini 15 cm. Jadi kayak gini loh. Di mana ya? Di sini nih. Ini kan C tadi. Misalkan dari A ke C itu kita misalkan X, maka dari C ke B itu kan 15 dikurangi X. Karena AB-nya kan 15. Itu. Berarti ini X kuadrat sama dengan 45 kali 10 pangkat min 6 per 15 min X kuadrat itu ya. Yang ini kan bisa dicoret ini. Kalau kayak gini, ini kan sederhanakan dulu angkanya ya. Berarti 20 dengan 45 kita sederhanakan, itu jadinya ini 4 per X kuadrat, yang ini sama-sama bagi 5 tadi ya. Berarti ini jadinya 9 per 15 min X kuadrat. Supaya kuadratnya hilang, ini berarti atasnya diakar ya. Jadinya akar 4 itu 2, berarti bawahnya jadi hilang, per X sama dengan ini berarti akar 9 3 per 15 min X. Tuh. Berarti bisa kita sederhanakan 2 kali 15 30 min 2 kali min X 2X sama dengan X kali 3X 3X. Dari sini kita dapatkan nilai X nya adalah 6 cm. Nah, 6 cm ini berarti dari A. Tuh. Gitu ya. Berarti kalau 6 cm dari A, kalau misalkan dari titik B berarti 15 min X gitu. Atau 15 min 6. Itu kalau dari B. Jadi ini jawabannya. Untuk contoh yang ketiga, contoh selanjutnya ya. Jadi misalkan kita punya muatan itu positif A misalkan. Kemudian kita punya muatan yang kedua itu negatif B. Angkanya sama ya, misalkan muatan A nya itu 20 mikrokolom, kemudian muatan B nya itu 45 mikrokolom. Jarak antara muatan A dengan muatan B ini sama, yaitu tadi 15 cm. Ini kan beda jenis. Tentukan di mana letak titik C supaya medan listrik di titik C itu 0. Karena dia beda berarti otomatis di luar. Itu. Kalau di luar kemudian di muatan yang kecil. Muatan kecilnya kan yang A, yaitu 20 mikrokolom. Berarti titik C-nya itu akan ada di sini. Gitu. Nah, ini medan listrik di titik C akibat muatan A. Ini kan positif ya, yang C ini kan positif. Ini kan positif dengan positif, berarti dia berlawanan, berarti arahnya ke sana. Ini ECA-nya. Lalu titik C akibat muatan B kan negatif, berarti arahnya ke sana. Kan mendekati. Ini ECB. Itu. Supaya ECE-nya 0, berarti ya sama ya, berarti ECA sama dengan ECB. Itu. K QA per RA kuadrat sama dengan K QB per RB kuadrat. K-nya sama-sama dicoret. Kemudian R-nya, kalau jarak dari titik C ke titik A itu X, misalkan ini tuh X, berarti jarak dari titik C ke titik B itu 15 plus X. Tuh, di sini ya.
berarti QA nya itu 20 kali 10 pangkat min 6 per RA nya berarti X kuadrat sama dengan ini 45 kali 10 pangkat min 6 per 15 plus X kuadrat. Ini bisa dicoret, ini dicoret, ini sama ini disederhanakan jadi 4 dan 9. Ya, ini X kuadrat, yang ini jadi 15 plus X kuadrat. Jadi caranya sama nanti dengan yang tadi itu ya, maka bisa kalian cari maka X nya sama dengan berapa gitu.